ini kita akan membahas tentang Google Slide pada Google Drive. Dan kita masuk ke video pada Google Drive. Pada drive saya pilih Google Slide. Selanjutnya kita telah masuk ke tampilan dari si Google Slide. Pada menu paling kanan itu ada tema. Tema di sini merupakan desain dari si Google Slide ini sendiri. Kita bisa memilih beberapa desain tampilannya. Di sini ditawarkan beberapa bentuk tampilan. Ini kita akan memilih itu tampilan yang kita gunakan itu adalah desainnya itu adalah fokus. Nah, pada Google Drive Google Slide pada Google Drive ini, pada sudut kiri atas ada pesan tanpa judul, berarti kita menyimpan judul sesuai dengan klik judul pada awal tampilan si Google Slide. Sini kita akan membuat itu tentang cara membuat presentasi menggunakan Google Slide. Pada Google Slide ini sendiri, kita sama halnya menggunakan seperti PowerPoint. Kita juga bisa mengatur ukuran huruf, seperti apa bentuk hurufnya, ukurannya, apakah ia bold, tetap miring atau bergaris bawah. Sini kita mengatur bentuk template judul dari Google Slide kita. Selain itu, kita juga bisa mengatur warna dari huruf yang kita gunakan untuk judul. Selanjutnya, kita juga bisa memberi warna batas pada tabel untuk proses pembuatan judul tadi. Di sini kita akan memberi warna pada batas judul kita. Jadi kita menggunakan warna oranye. Baik, kita lihat. Nah, sekarang kotak untuk pemberian judul kita sudah batas dari dia itu sudah berwarna oranye. Jadi kita masuk pada slide baru, kita hanya klik kanan, pilih slide baru atau Ctrl M. Nah, kita telah menambah slide dari Google Slide kita ini. Jadi kita masuk ke proses selanjutnya, itu adalah kita akan memasukkan cara memasukkan gambar pada Google Slide ini. Pada Google Slide kita bisa menginputkan gambar itu dengan melakukan langsung proses pencarian, dimana telah disediakan sebuah tombol pada sudut kanan bawah, yaitu kita cari gambar. Jadi kita akan mencari gambar bunga. Nah, saya mau melihat gambar bunga terhubung langsung dengan Google. Ini kita melihat ambil tentang mawar. Nah, pada proses hari ini Google Slide sendiri saya terhubung dengan si Google. Di sini kita hanya bisa langsung mendrag gambar yang telah kita pilih tadi ke slide kita. Nah, kita atur berapa ukuran atau bentuknya. Pada bagian bawahnya dapat link dimana kita mengambil gambar yang telah kita download tadi. Nah, ini dia file dari gambar yang telah kita dapat dari Google dan kita drag ke Google Slide. Selanjutnya kita bisa mengatur posisi atau bentuk ukuran dari tampilan gambar, dan juga kita bisa langsung mengetikkan deskripsi dari si gambar bunga mawar ini sesuai dengan apa yang kita lihat di sini. Kita masih mengatur bentuk atau tampilan ukuran dari si gambar bunga mawar ini.
halnya dengan masuk website tempat tadi, kita bisa melakukan proses pencarian langsung untuk bukan video atau pada pilihan menu-menu pada layar kiri atas dari Google Slide ini. Kita bisa menyisipkan video langsung dari yang terhubung ke YouTube. Baiklah, di sini kita boleh sisipkan, kita ambil sisipkan video. Nah, sekarang sudah sampai telusurinya langsung ke YouTube atau dengan URL telah ada pada Google itu sendiri. Kita akan menelusuri tentang video bunga mawar. Ini kita memilih kebun bunga mawar potong tercanggih di dunia. Selanjutnya pilih videonya, klik button, pilih. Nah, sekarang kita memberikan saat video dari yang telah kita ambil dari YouTube tadi telah tampil pada slide kita. Di sini kita hanya perlu mengetikkan pada proses sisipkan atau kita sisipkan gambar atau video, maka ia akan langsung tampil secara otomatis pada slide kita. Ternyata kita juga bisa memutar videonya secara otomatis. Ini kita putar videonya terlebih dahulu dan lihat video dari si kebun bunga mawar ini. Itu kelebihan dari Google Slide. Kita perlu mendownload gambar atau video terlebih dahulu baru diinfokan ke kita di bawah seperti itu, tapi tidak Google Slide secara otomatis kita telah diberi kemudahan. Setelah itu selanjutnya kita masuk kepada, kita juga bisa membuat transmisi atau animasi dari slide kita ini. Kita animasinya, kita pilih animasi slide, kita bisa langsung melihatnya, melihat seperti apa animasi yang kita pilih tadi. Juga bisa juga tersedia di sini button stopnya. Kita juga bisa mengatur transisinya itu apakah cepat, lambat atau sedang. Kita coba dulu. Nah, itulah beberapa fitur-fitur animasi yang bisa kita gunakan untuk tampilan Google Slide kita ini. Selanjutnya kita juga bisa mengimport slide kita ini ke dalam bentuk PowerPoint, PDF atau JPEG. Jadi sudah tersedia pada beberapa fitur yang telah diberikan. Banyak manfaat dari Google Slide ini yang memberikan kemudahan bagi kita dalam pembuatan slide. Pada kiri atas terdapat beberapa fitur menu file, edit, lihat, sisipkan yang bisa membantu kamu untuk melakukan pembuatan dari Google Slide ini. Selanjutnya, ketika kita melihat judul, maka judul itu akan secara otomatis tampil seperti ketika kita awal mengetikkan judul pada presentasi kita ini. Jadi kita simpan, kita klik drive saya. Maka akan tampillah beberapa folder atau file yang telah kita simpan sebelumnya pada Google Drive kita. Misalnya kita pilih folder baru, kita membuat foldernya itu adalah folder slide. Nah, kita klik button pindah ke sini. Nah, secara otomatis dia akan telah tersimpan pada folder slide yang kita buat pada Google Drive kita. Kita akan lihat apakah benar disimpan atau tidaknya. Sekarang sudah tampil yaitu folder slide, dan juga pada aksi cepat Google Drive sudah tampil pula slide yang kita buat tadi. Ya, kita pilih dulu folder slide tadi. Sekarang slide dari yang kita buat sebelumnya tadi itu telah tampil dan tersimpan pada folder slide pada Google Drive kita. Di sini kita juga bisa mengeditnya kembali. Misalnya apa ada
kekurangan atau ada yang ingin ditambahkan konten hasil kita bisa mengeditnya kembali. Jadi saya ingin menambahkan keterangan tentang video penawar. Nah, pada history versi video kita tekan, kita akan menjadi itu seperti kayak jam dan tanggal pada hari ini, pada jam berapa. Sini ada tampil berapa waktu-waktu. Pada waktu ya ini, ketika kita klik, dia akan menampilkan apa yang kita lakukan kemudian pada waktu tersebut. Karena seperti kita jam 17.04, pada jam 17.04 kita sedang melakukan proses dalam memasukkan gambar atau menentukan deskripsinya. Lalu kita klik kembali jam 17.50, maka ia akan menampilkan apa yang kita lakukan ketika jam 17.50 tersebut. Nah, itulah video kita kali ini. Terima kasih.